Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan mempelajari rangkaian resistor, salah satu materi dasar yang sangat penting dalam dunia elektronika. Kita akan membahas 3 jenis rangkaian resistor, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Selain itu, kita juga akan mempelajari rumus, contoh perhitungan, dan cara menganalisis setiap jenis rangkaian dengan mudah. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak melewatkan materi pentingnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran elektronika lainnya. Mari kita mulai. Sebelum membahas rangkaian, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Besarnya hambatan resistor dinyatakan dalam satuan ohm, yang dilambangkan dengan simbol omega atau. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari lampu LED, televisi, radio, charger, hingga komputer. Selain membatasi arus, resistor juga berfungsi untuk membagi tegangan dan melindungi komponen lain agar tidak rusak akibat arus yang terlalu besar. Sekarang kita masuk ke jenis rangkaian resistor yang pertama, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana semua resistor disusun secara berurutan dalam satu jalur. Karena hanya memiliki satu jalur, maka arus listrik yang mengalir pada setiap resistor memiliki nilai yang sama. Namun, tegangan listrik akan terbagi pada masing-masing resistor sesuai besar hambatannya. Kelemahan rangkaian seri adalah jika salah satu resistor putus, maka seluruh rangkaian akan terputus sehingga arus tidak dapat mengalir lagi. Rangkaian seri banyak digunakan pada contoh-contoh dasar pembelajaran elektronika karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri, caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menjumlahkan semua nilai resistor. Rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, dan seterusnya. Sebagai contoh, jika resistor pertama bernilai 1 kΩ, resistor kedua 2 kΩ, dan resistor ketiga 3 kΩ, maka hambatan totalnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 kΩ. Jadi semakin banyak resistor yang disusun secara seri, maka hambatan totalnya juga akan semakin besar. Selanjutnya kita membahas rangkaian paralel. Pada rangkaian ini, resistor dipasang pada dua titik yang sama sehingga membentuk beberapa cabang. Berbeda dengan rangkaian seri, pada rangkaian paralel tegangan yang diterima setiap resistor adalah sama. Sedangkan arus listrik akan terbagi ke setiap cabang sesuai besar hambatannya. Keuntungan rangkaian paralel adalah apabila salah satu resistor rusak atau putus, cabang lainnya masih tetap dapat bekerja. Karena itulah rangkaian paralel banyak digunakan pada instalasi listrik rumah dan berbagai sistem kelistrikan lainnya. Perhitungan hambatan total pada rangkaian paralel sedikit berbeda. Rumusnya adalah 1 dibagi hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Misalnya terdapat resistor 1 kΩ, 2 kΩ, dan 3 kΩ. Setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, diperoleh hambatan total sekitar 545 ohm. Yang perlu diingat adalah, hambatan total pada rangkaian paralel selalu lebih kecil daripada resistor yang memiliki nilai paling kecil. Inilah ciri utama rangkaian paralel. Jenis rangkaian berikutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam satu sistem. Untuk menghitung hambatan totalnya, kita harus menyelesaikan perhitungan secara bertahap. Biasanya bagian paralel dihitung terlebih dahulu hingga menjadi satu resistor pengganti. Setelah itu hasilnya dijumlahkan dengan resistor yang tersusun seri. Dengan cara bertahap seperti ini, rangkaian yang terlihat rumit akan menjadi jauh lebih mudah dihitung. Pada contoh ini, kita memiliki 3 buah resistor. Resistor pertama, atau R1, memiliki nilai 1 kΩ. Kemudian R2 bernilai 2 kΩ, dan R3 bernilai 3 kΩ. Karena R2 dan R3 disusun secara paralel, langkah pertama adalah menghitung hambatan pengganti dari kedua resistor tersebut. Untuk dua resistor yang dipasang paralel, kita menggunakan rumus R paralel sama dengan R2 dikalikan R3, kemudian dibagi dengan R2 ditambah R3.
Jika kita masukkan nilainya, hasilnya menjadi 2 dikali 3 dibagi 2 ditambah 3, sama dengan 6 dibagi 5, sehingga diperoleh 1,2 kilo ohm. Artinya, dua resistor yang semula dipasang paralel sekarang dapat digantikan oleh satu resistor dengan nilai 1,2 kilo ohm. Langkah berikutnya adalah menghitung hambatan total rangkaian. Karena hasil hambatan paralel tersebut tersusun seri dengan resistor R1, kita cukup menjumlahkan keduanya. Sehingga R total sama dengan R1 ditambah R paralel. Atau 1 kilo ohm ditambah 1,2 kilo ohm sama dengan 2,2 kilo ohm. Jadi, hambatan total rangkaian campuran pada contoh ini adalah 2,2 kilo ohm. Yang perlu diingat adalah, saat mengerjakan rangkaian campuran, selalu identifikasi terlebih dahulu bagian yang tersusun paralel. Hitung hambatan penggantinya terlebih dahulu, kemudian gabungkan dengan bagian yang tersusun seri. Dengan cara ini, perhitungan akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih akurat. Yang terakhir kita akan mempelajari cara membaca kode warna resistor. Resistor tidak selalu memiliki angka yang tercetak pada badannya. Sebagai gantinya, nilai hambatan ditunjukkan menggunakan gelang-gelang warna. Oleh karena itu, memahami kode warna resistor merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang belajar elektronika. Mari kita lihat tabel pada slide ini. Di sisi kiri terdapat 5 warna pertama, yaitu hitam bernilai 0, coklat bernilai 1, merah bernilai 2, oranye bernilai 3, dan kuning bernilai 4. Sedangkan pada sisi kanan terdapat warna berikutnya, yaitu hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu bernilai 8, dan putih bernilai 9. Sekarang, perhatikan contoh resistor yang ada di bagian bawah slide. Setiap gelang warna memiliki arti tertentu. Gelang pertama dan kedua menunjukkan angka, gelang ketiga menunjukkan faktor pengali, sedangkan gelang terakhir biasanya menunjukkan nilai toleransi resistor. Dengan mengetahui urutan warna tersebut, kita dapat menentukan nilai hambatan resistor tanpa harus menggunakan multimeter. Semakin sering berlatih membaca kode warna, semakin cepat kita mengenali nilai resistor hanya dengan melihat gelang warnanya. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari cara membaca resistor 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang, lengkap dengan contoh soal dan latihan perhitungan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar pembacaan kode warna resistor. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran elektronika berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas beberapa tips penting yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan rangkaian resistor maupun rangkaian elektronika secara umum. Tips yang pertama, gunakan multimeter dengan benar. Multimeter merupakan alat ukur yang sangat penting dalam elektronika. Alat ini digunakan untuk mengukur hambatan resistor, tegangan, arus listrik, hingga mengecek kondisi komponen. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan Anda memilih mode dan skala pengukuran yang sesuai agar hasilnya akurat. Tips yang kedua, pastikan sumber listrik dalam keadaan mati sebelum memasang, melepas, atau mengukur komponen pada rangkaian. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja dan mencegah kerusakan pada komponen maupun alat ukur. Tips yang ketiga, hitung rangkaian secara bertahap. Apabila Anda menghadapi rangkaian yang cukup rumit, jangan mencoba menghitung semuanya sekaligus. Sederhanakan rangkaian sedikit demi sedikit, mulai dari bagian seri atau paralel, hingga diperoleh hambatan total. Cara ini akan membuat proses perhitungan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Sampailah kita di bagian akhir pembahasan mengenai rangkaian resistor. Pada video ini, kita telah mempelajari 3 jenis rangkaian resistor yang paling sering digunakan dalam elektronika, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Mari kita simpulkan kembali materi yang sudah dipelajari. Pertama, rangkaian seri. Pada rangkaian seri, semua resistor disusun dalam satu jalur. Arus listrik yang mengalir pada setiap resistor memiliki nilai yang sama, sedangkan tegangannya terbagi. Karena hambatan setiap resistor dijumlahkan, maka hambatan total akan bertambah. Kedua, rangkaian paralel. Pada rangkaian ini, resistor dipasang pada beberapa cabang. Tegangan pada setiap cabang tetap sama, sedangkan arus terbagi sesuai besar hambatan masing-masing.
Akibatnya, hambatan total menjadi lebih kecil dibandingkan resistor yang nilainya paling kecil. Ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Untuk menghitungnya, kita menyederhanakan bagian paralel terlebih dahulu, kemudian menggabungkannya dengan bagian seri hingga diperoleh hambatan total. Semoga setelah mengikuti materi ini, Anda semakin memahami cara membedakan ketiga jenis rangkaian resistor beserta cara menghitung hambatan totalnya. Kunci untuk menguasai elektronika adalah terus berlatih. Semakin sering Anda mengerjakan contoh soal dan menganalisis rangkaian, semakin mudah memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga sedang belajar elektronika. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan sukses selalu.